Besok Bapak Semua. lagi, Pak, pagi. Besok Bapak lagi pagi, Pak. Enggak saya. Besok Bu Selfie ya, Pak? Bu Selfie ya. Bu Selfie Tapi dulu. Bapak dampingin kan, Pak? Nggak tahu. Saya ada kerjaan, belum tahu. Ada Pak Bayu kok. Yang lain. Oke, untuk pretesnya udah semua. Udah, Pak. Nah, Mengeco, Pak. Ah, kenapa? Mengeco, Pak. Mengecoh. ini aja Pak, Iya, Pak. nggak salah Pak Pak. Tapi lulus ya, lulus. Alhamdulillah. Kayak pertemuan hari ini kita mulai aja ya. Ini udah lumayan banyak 32 orang yang masuk. Sambil sekalian absen kalian ketik NIM sama namanya biar nanti direkap. Absen sekarang aja, nanti keburu ditutup ininya, forumnya nanti. Oke, sekarang materinya mengenai network scanning. Saya buka. Pak, berarti nanti kita seterusnya jam 1 ya, Pak? Ya, bisa semua kan ya, jam 1 aja kita. Jam 1 atau jam 2 lah. Tadi ada yang mau jalan-jalan tuh kan Iya, jam 2. Pak. Gak apa-apa, nggak usah lama-lama lah, kita kelamaan. Kan bisa coba sendiri sebenarnya. Kelihatan ya untuk ini, untuk slide-nya. Sudah Pak, sudah. Udah, oke. Materi sekarang ini tentang scanning network. Jadi kemarin kan sudah nyoba yang footprinting gitu ya. Itu kan masuk ke namanya pasif tag. Jadi kita tidak berinteraksi dengan target, tapi hanya ambil aja informasi seperti IP, terus domain-domain yang ada di bawahnya gitu ya. Nah, kalau udah scanning network ini udah masuk ke aktif attack, berarti kita sudah mulai berinteraksi dengan target atau dengan servernya. Nah, ini nanti kita harus hati-hati nih kalau udah mulai scanning network ini. Ya nanti ya cobanya kalian di virtual aja, targetnya virtual gitu ya, targetnya virtual, kalinya bisa virtual juga. Nanti misalnya kalau komputernya nggak bisa mendukung ya bisa minta bantuan sama kelompok lain atau gimana gitu ya, karena masih belum bisa boleh datang ke kampus untuk praktikumnya. Jadi kita menggunakan alat dan infrastruktur yang ada di rumah kalian masing-masing lah gitu ya. Nggak ya seoptimal mungkin kita gunakan seperti itu. Nah ini pemindahan jaringan atau scanning network itu ngacu pada serangkaian prosedur. Ada prosedurnya, ada cara-caranya untuk identifikasi hostnya mana aja yang kira-kira nanti hidup gitu ya, atau targetnya yang hidup, terus portnya, port mana yang dibuka gitu ya, dan layanan. Biasanya itu kan layanan sama port itu dia jadi satu. Layanannya misalnya web server berarti portnya 80 gitu misalnya. Terus ada lagi port yang lain misalnya port 21, port 22 gitu ya. Setelah memindahkan port, memindahkan jaringan network, terus juga memindai kerentanan atau vulnerability scanning. Jadi di sini penting juga kita udah dapat hostnya, IP-nya yang hidup gitu ya, terus portnya, layanannya, terus kita pindahin itu kerentanannya, kira-kira dari port yang terbuka tadi ada kerentanan atau vulnerability-nya apa enggak, seperti itu. Nah, mulai dari itu kita dapat informasi nih, oh ternyata kerentanannya nih ada di FTP misalnya, tadi ada server FTP-nya dia rentan. Di situ kita bisa masuk nih, bisa upload exploit segala macam gitu ya, sehingga kita bisa nanamin backdoor sehingga bisa masuk ke dalam server. Dimulai kita berinteraksi langsung ke si
target atau servernya. Ini objektifnya ya. Jadi setelah kita belajar network scanning, sini ada analisis network vulnerability sama maintaining a secure network. Nah, tujuannya untuk cek live system sama open port, banner grabbing, OS fingerprint gitu ya. Ketahuan OS yang digunakan apa, misalnya Windows berapa atau Linuxnya versi apa, biasanya sih kernel Linux yang digunakan. Terus identifikasi network vulnerability-nya, kira-kira dari jaringannya itu setelah di mana gitu ya, misalnya ada jaringannya ada wireless gitu, wirelessnya terlalu lemah yang bisa orang masuk. Nah, dan terus jaringannya juga nggak di segmentasi, nggak dibikin VLAN. Jadi orang bisa satu VLAN semua gitu ya, meskipun dibilangnya dia beda switch, tapi tetap dalam satu VLAN atau satu jaringan yang masih bisa di-scan. Dan juga down network diagram. Jadi ada program atau aplikasinya untuk menggambarkan diagram networknya gitu ya, apa si jaringannya itu bisa kelihatan tuh dari mana aja tuh koneksinya. Vulnerability host ini si kerentanan dari suatu host. Ini agendanya lumayan banyak ya. Saya cuman tentuin mungkin yang paling atas aja, UDP, NTCP, packet crafting, teknik using hopping 3. Sudah ada yang pernah menggunakan hopping 3 di sini? Belum, Pak. Belum. Jadi hopping ini ping sebenarnya. Ping seperti kita di Windows gitu ya. Di Linux juga ada ping targetnya. Nah, hopping ini dia basisnya command. Nanti jadi dia bisa paket crafting gitu ya. Crafting jadi bisa kita ubah-ubah gitu. Dia mau paket biasa atau tidak biasa, jadi luar biasa seperti itu. Nah, terus yang keduanya ada scanning network using Colasap Packet Builder. Nah, itu ada aplikasinya. Ini basisnya Windows gitu ya. Jadi bisa lah diinstal, nanti Windows-nya jadi sebagai hostnya. Windows yang aslinya gitu ya, bukan di VM. Jadi bisa diinstal pakai Colasap Packet Builder. Terus juga ada basic network troubleshooting using the Megaping. Jadi ini buat melihat network troubleshooting-nya. Terus ada understanding network scanning using Nmap. Nah, ini Nmap yang versi Windows juga gitu ya. Ada Nmap versi Windows yang berbasis GUI. Terus juga scanning network using the NetScan. Ada NetScan. Jadi untuk network ya, ini network semua gitu ya. Ada avoiding scanning detection using multi decoy IP address. Nah, di sini pakainya dia di basis Linux gitu ya. Jadi biar voiding itu biar jadi kita nggak bisa kedeteksi gitu ya. Deteksi misalnya ada suatu IDS di suatu sistem, jadi kita nggak bisa kedeteksi. Kalau kedeteksi nanti masuk ke daftar blacklistnya dia, nggak bisa koneksi. Ada juga vulnerability, tadi kan udah sempat tuh vulnerability menganalisa kerentanan using the Nessus. Nah, ini yang kalau dibilang nih suatu tools yang sering digunakan sama pentester gitu. Ketika diminta bantuannya untuk melihat suatu sistem atau jaringan itu ada vulnerability apa tidak gitu di sini, vulnerability analysis. Jadi dia ngecek suatu kerentanan. Nah, Nessus ini versinya yang freeware gitu ya, ada yang versi bayar. Kalau dibayar ya semua fiturnya itu dibuka semua gitu. Kalau kita yang versi gratisan nggak semuanya dibuka sama dia. Ada juga scanning for network vulnerability, hampir sama gitu ya, tapi di network vulnerability using GFE LAN Guard 2014. Mungkin ada yang baru lagi gitu ya, kalau yang ini kan kebetulan pakai yang 2014, tapi kalau nanti kalian cobanya langsung di website resminya si GFE LAN Guard. Juga drawing, jadi menggambarkan network diagramnya using network topology mapper. Jadi kelihatan nanti host-hostnya, terus OS-nya apa aja, kan kita perlu tahu juga tuh misalnya kalau kita scanning jaringan. Nah, paling nanti kan jaringannya jaringan di virtual kalian aja gitu ya, jangan jaringan orang lain, nanti
nanti bisa kena masalah kitanya. Kalian sih, bukan saya. Jadi makanya saya eh, rekomendasiin kalian pakai VMware aja di jaringan di komputer kita aja. Gitu, jangan coba-coba untuk di luar, atau misalnya kalian kan koneksi ke misalnya apa ya, pakai IndiHome gitu ya. Nah, IndiHome bisa di-scan sebenarnya tuh. Kita bisa tahu siapa aja yang berlangganan sama IndiHome gitu. Tapi itu hati-hati sekali. Karena saya pernah coba scan di langganan UPN tuh ada yang waktu itu sempat dapat tuh di Kementerian Agama. Jadi dia buat fingerprint, aplikasi fingerprint itu bisa dibuka pakai website. Nah, kebetulan saya scan itu dapat IP-nya, dibuka ada username password. Coba masukin default, itu ya tahu ya default admin masuk langsung seperti itu, bisa kelihatan si orang ini masuk jam berapa, tanggal berapa gitu, pulangnya jam berapa. Itu kan suatu vulner juga. Ya itu kita udah mulai masuk aktif attack. Ya, itu kalau misalnya orangnya yang punya server nggak suka ya bisa dituntut seperti itu gitu. Kita menghindari lah seperti itu. Ini ada UDP yang masuk ke pertama, UDP yang TCP paket crafting teknik using hopping. Jadi di hopping ini scriptable program, jadi dia pakai command line gitu ya. Command line language paket can be retrieve and send via binary string. Yang kita perlukan itu komputer running kali Linux sama running Windows, itu target mesinnya. Jangan komputer yang kita gunakan ini. Kalau bisa target dan attacker itu di dalam VMware. Udah install belum? Kali Linux-nya udah ya? Kelas udah install? Udah Pak. Sudah Pak. Udah. Cuma agak Windows-nya lemot Pak. agak lemot. Windows Ya, PS kali Linux apa VMware Pak? Windows VMware-nya. Kali Linuxnya? Belum Pak Kali kalau Linux-nya Windows. kenapa? Kalau Windows belum Pak. Oh, kalau Windows belum. Targetnya belum ya? Belum Pak. Gitu. Nanti saya contohin aja ya ininya. Ini sintaknya nih labtex-nya. Jadi jalankan hopping 3 itu ya pada kali Linux. Ini ada sintaknya, ketik hopping 3 gitu ya. Kita coba aja. Saya stop screen dulu. Pak, biasanya yang laptopnya kali Linux itu syaratnya minimal apa Pak? Syaratnya Terlalu berat. di VM kan, kali Linux VM. Kali Linux VM saya biasa aja. Maksudnya RAM-nya aja sih, yang penting besar. Dia Kalau dual boot lebih berat lagi ya Pak? dual boot kita kan harus milih. Nanti yang buat jadi targetnya gimana? Nggak kelihatan kita. Ya kan? Dulu bentar. Ini saya pakai laptop yang 16 GB. Ini 4 GB buat kali, 4 GB buat Windows-nya. Gak pernah Pak ada yang habis belajar matkul ini tangkap polisi Pak? Ya bisa aja dia panggil, apalagi zaman sekarang ya, orang bentar-bentar polisi gitu. Seperti itu. Ya. Nah, kalau email tracker tuh dari yang ngirimnya nanti ketahuan nggak? Kita kan email tracker kan bisa mengetahui dari mana tuh sumber si yang ngirim. Yang ngirim ya? Enggak, tapi yang ngirimnya tahu nggak kalau kita lagi ngelacak track gitu? dia? Enggak. Enggak tahu. Iya. Enggak tahu. Ya, aman ya Pak. Ya aman, lu takut aja ya. Enggak, saya nge-track ininya Dapat. email dari perusahaan yang gede-gede. Oh, dapat itunya. G-nya ada di mana? Dapat. Wah, ini susah juga ya nge-share-nya. Ini Windows-nya gitu ya. Kelihatannya Windows ya. Ini Windows-nya. Pertama ini kita matikan dulu ya. Matikan dulu firewall-nya. Matiin dulu nih misalnya. Si depannya. Matikan aja dulu, ini kan di dalam VM.
Oke, udah. Terus ini kita cek dulu. Ya, ada IP-nya 50.128 gitu ya. 128. Saya punya Kali Linux. Kali Linux-nya itu 50.129. Ini nggak bisa kelihatan nih Kali Linux sama si Windows-nya barengan. Ini saya lagi buka Kali Linux dulu. Oke, itu sudah. Saya dulu bolak-balik nih. Bapaknya lancar banget, Pak. Apanya? Lancar banget. Ya, alhamdulillah lancar ini. Habis di upgrade soalnya RAM-nya. Sebelumnya cuma 8, ngos-ngosan juga deh. Nah, ini kita coba dulu. Coba ping ya. Kelihatan ya Kali Linux ya. 50.128 tadi kan. Kamu salah ping ya. Ya begini resikonya, apalagi kalau mau main-main hacker ya kita harus punya spek yang lumayan. Nah ini bisa ya, bisa di ping gitu ya, berarti bisa terkoneksi si penyerang ke targetnya gitu ya. Kalau firewall dimatiin, ya mati dia, nggak bisa ngeping, gitu, diblok sama firewall. Nah ini kan nanti saya kasih itunya ya, si modulnya. Jadi pertama kita coba dulu nih, ping ini, ping 3 ini, dia kita coba kirim paket gitu ya, paket cuma 3 ke target. Targetnya. Nah, ping ini harus jalanin pakai root, gitu ya, nggak bisa pakai user biasa. Nah, kalau pakai root dia bisa, ya, kelihatan ya. Jadi ada min C 3, itu berarti 3 yang dikirim, 3 paket, gitu ya, 3 paket yang dikirim sama dia. Itu. Terus ada juga misalnya kita pakai lagi ininya, sintaknya. Scan ya. 1 sampai 3000 S. Iya. Nah, ini hasilnya. Jadi selain hopping buat ngecek ping gitu ya, koneksi apa enggak, ini bisa ngecek juga dia nih. Dia bisa scan, jadi scanner. Seperti Nmap dia. Jadi kelihatan di target itu ada port 135 EP map. Itu ada flagnya tuh ya, ada ESA gitu. TTL-nya 128, ID-nya tuh 57957, ada WIN, ya ada LAN-nya panjangnya. Jadi ada portnya kelihatan. Nah, ini port yang ada di target yang kebuka, yang bisa dilihat sama hopping gitu. Jadi karena tadi scan 1 sampai 3000, berarti ada portnya itu 1 sampai 3000 yang kita scan. Jadi dia nyeken nih 1 sampai 3000 dicobain. Itu yang kebuka tuh 135, oh ada replay, 139 oh ada replay, 445 tuh ada replay gitu. Ini ping doang nih sebenarnya, ping dia. Jadi bukannya seperti Nmap ya. Kalau Nmap kan benar-benar untuk portnya dia ngedetek port gitu. Oke. Nah, di sini kita coba lagi ya, lebih spesifikasi portnya, misalnya dijalankan sudo ping 3 gitu ya, main source-nya. Satu dua 8. Oke.
min P gitu ya, P-nya ada portnya. Nah ini, jadi bisa ditembak, kalau bilang orang tembak langsung ke port 80 gitu. Jadi di komputer tadi itu bukan server sebenarnya, komputer si Windows itu bukan server, dia komputer biasa, nggak ada server apa-apa. Tapi kita lihat dia ada port 80-nya. Nah, port 80 kan sebenarnya dipakai gitu ya. Port 80 dipakai itu untuk kita komunikasi ke servernya browser, pakai browser. Gitu, karena dia kan komunikasinya port 80. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Pak, untuk min Ada. S itu apa ya, Pak? Min S-nya. Iya. Ini TCP sync-nya, synchronous. Jadi kan browser atau TCP kan harus ada apa ya? Kalau kenal namanya three-way handshake gitu ya, kan ada sync tuh. Jadi sebelum dia membentuk komunikasi, dia harus ada sinkronusnya dulu. Jadi harus ada S sinkronus ke si target kita nih. Makanya kenapa dia bisa pakai min P portnya 80. Gitu. Port 80 tuh harus sinkronus. Kalau nggak pakai sinkronus, dia nggak mau komunikasi. Syaratnya kan, syarat TCP itu kan harus ada three-way handshake dulu. Udah terjadi dulu komunikasi, gitu awal komunikasinya. Oke, berarti di sana siap mau komunikasi, baru dibentuk sama dia suatu kayak ada jalur gitu ya, jalur komunikasi yang siap gitu. Jadi ada sinkronusnya. S besar. Jadi itu bisa kita tes. Oh, komputer ini ya 80-nya hidup nih. Gitu kan? Nah, ini bisa juga si Haping ini buat flooding, tahu ya? Flooding tahu kan? Banjir. Jadi si sudo ping 3 gitu ya. Targetnya 168 titik 5 128 gitu ya. Inflood. Nah ini apa sih efeknya gitu ya? Kita pindah dulu ke target. Target mana di targetnya? Oke, ini target. Dan target kelihatannya. Misalnya saya ping ke Google gitu ya. Bisa ya. Google bisa. Ini lagi di flooding nih dia. Itu terus kita bisa lihat misalnya di task manager ya. Apa tandanya dia flooding suatu komputer? Apa tandanya? Kelihatan nggak? Apa kelas? Dari CPU, memori, disk, internet, Bluetooth. Dari mana nih? Kalau kita tahu komputer kita tuh sebenarnya lagi diserang sama orang nih. Lagi digebukin sama orang, tapi orangnya cuma satu gitu. Ethernet bukan, Pak? Internet. Yang saya tahu dari CPU, Pak. CPU 40% nih. Ini nggak ngapa-ngapain loh ini. Dia prosesnya dia nggak ngapa-ngapain, cuman buka CMD. Udah CMD doang. Sama ini. Nggak lagi nge-browsing, nggak lagi ngapa-ngapain tuh. CPU-nya 38%. Ini lagi di flooding nih. Memori naiknya segini. Yang nggak berasa lah, masih available-nya 2,4 GB. Yang paling kelihatan di Ethernet. Nah, kalian lihat ya ini ya. Nanti saya stop dulu yang di penyerang. Lihat efeknya ya. Saya matiin serangan nih. Dah, efeknya apa? Efeknya apa? Nggak ada resif ya, Pak? Ya, kecil ya? CPU-nya turun, Langsung- Pak, dari langsung turun. 36 ke 27, terus Ethernet-nya turun drastis, Pak. Ethernet kan yang lebih ke utama kan di Ethernet tuh tadi dia nyerang. Langsung kosong Pak, Ethernetnya. Ya. Tapi ini nggak berasa. Ini cuman flooding kecil-kecilan. Ini
Saya masih bisa ibaratnya YouTube lah, kita coba YouTube gitu. Sambil YouTubean gitu. Kita tes. Saya mau nyontoin doang dikit aja. Kan bisa kalian coba sendiri. Tapi di komputer sendiri ya, jangan ini. Pak, kalau ada yang firewall-nya itu orang gimana, Pak? Ntar kita lihat. Oke, ini misalnya nih yang ini belum tanpa firewall ya. Tadi ya. Ini kan tanpa firewall ya. Ini gede karena mau akses internet ya. Ini kecil gini. Saya coba kalau misalnya firewall saya nyalain. Mau nyalain. Oke. Dan ini aman nih. Oke. Masih kecil ya, masih standar ya, 2,70 gitu ya. Nah, sekarang saya dari penyerang saya serang lagi. Ngaruh gak dia? Ngaruh gak? Masih, Pak. Langsung banjir, Pak. Banjir dong, banjir. Apa Tsunami, kata bilangnya? Tsunami. Tsunami, nggak sampai tsunami lah, apa yang itu tuh Kantulampa tuh. Siaga 1 kan. Dengan hujan, Pak, bayangan hujan. Banyak kan hujan. Disnya ya, disnya banyak nih. Dia mulai dis nih, pakai 100%. Masih ringan sih. Ya. Memori juga masih segini doang gitu. Masih bisa lah ini mah. Masih bisa main ini, masih bisa nggak bergerak. Gitu. Kalau sampai kita bikin nggak bergerak gimana? Pak, banyak Iya. komputer bisa ngefloat satu komputer, Pak. Bisa. Ntar nih saya contohin lagi ya. Ini kan masih ringan ya. Iya. Serangannya ini namanya flooding doang. Nanti saya contohin yang namanya serangan DOS. Tapi serangan DOS di apa? Di denial of service. Itu apa sih efeknya buat komputer kita kalau kena serangan DOS? Bisa meledak nggak, Pak? Nggak meleduk. Nggak lah, nggak sampai meleduk, kali meleduk sih. Sayang juga meleduk. Ntar ya, nih saya coba jalanin DOS. Ini kita stop dulu. Kita stop. Firewall nyala ya. Firewall dalam kondisi nyala. Di server udah mulai ringan ya. Di Ethernetnya kalian lihat di sini ya, di targetnya. Oke. Ini belum jalanin DOS. Ntar dulu. Oke, sekarang kita jalanin DOS. Sudo ping 3. Sama kayak tadi sintaknya. Min S. Float juga. Ada min V. Min P. Pakai protokolnya tetap 80. 2168. Berarti kalau kita mau pakai protokol harus pakai sync ya, Pak? Harus sync ya, sinkronus dia tipenya. Ya, oke, Itu saya coba ya. beneran nggak, Pak? Kenapa? Kalau saya float dulu baru min S gitu. Nggak apa-apa, float dulu. Float. Urutannya nggak S. ngaruh apa ya? Kayaknya nggak ngaruh kan, float tadi ya, float ya. Nah ini coba saya tambahin S nih, ngaruh nggak? Oke, coba lihat. Ini salah pakai email. Ada nggak? Hasilnya apa nih? Masih Ethernet ya, Pak? Tsunami, Pak. Ini tsunami. Ethernetnya lihat throughputnya 500 kbps. Retrieve-nya nih 22 mega. Cabut aja internetnya, Pak. Langsung turun deh, Pak. Ya kan nggak solusi kalau kayak gitu. Gimana? CPU-nya langsung 60%, Pak. Ya segitu dia lonjak-lonjakannya. Tapi cara ngatasinnya gimana, Pak? Ya sampai saat ini DOS belum bisa diatasin nih. Pakai antivirus juga nggak bisa, Pak. Nggak bisa juga, antivirus kan untuk antivirus. Ini aja udah pakai firewall nih. Ya, mau dicoba yang firewall yang ada. Ini udah pakai firewall ini. Ya, ini kan pakai firewall nih. Kita coba ya. Kita coba gimana kalau si server itu nggak ada firewall. Kita matiin firewallnya.
Pak, berarti kalau server itu kena DDoS sekali, itu memang harus benar-benar ganti baru ya, Pak? Ganti baru apanya? Servernya? Ganti baru IP-nya. Kan dia nembak ke IP kita. IP Oh. kita yang ditembak sama dia. Ganti IP, Pak. Pak, kalau portnya diganti gimana, Pak? Port apanya? Itu Port kan 80. 80 Pak, ceritanya. Iya. Nah, kita bisa ganti 81 nggak? Kalau di komputer itu jalan 81, ini karena kebetulan 80 kan buat kita ngakses web browser kan. Untuk web browser kan pakai 80 dia. Otomatis pintu itu dibuka gitu. Lihatnya dari mana, Pak? Apanya? Portnya. 80-nya. Kan tadi udah kita scan tadi. Port scan coba 80 ada gak dia hidup. Tapi port 80 pasti dibuka kok di komputer. Apalagi komputer-komputer yang punya service web server ya. Gitu. Kemarin sampai sempet Pak, ini orang Iya. yang nyerang gak kelihatan, Pak? ini saya nyerang. Ya maksudnya kalau misalkan kita nyerang tuh kita nggak kelihatan sama orang. Kelihatan kalau dia punya sistemnya. Kalau dia punya sistem kelihatan. Gitu. Misalnya kayak Berarti kalau nyerang orang biasa nggak apa-apa, Pak? Nggak kelihatan gitu. Mael Iya. lihat ya, Mael ya. wah ini ada maksud tertentu nih. Kalau banter Bisa- Stephen nge-like Bisa gitu ya, pakai wiresak kalau nggak kita pakai wiresak bisa ngedeteksi. Tapi kita harus ngeliatin satu-satu nih kalau wiresak nih. Gitu. Pak, tapi nggak ada pengaruh apa-apa kan, Pak? Cuman bikin lemot doang, Pak, itu. Lemot ya, lemotnya minta ampun. Lemotnya minta ampun ini kalau kita buka browser gitu nggak buka-buka deh. Kelamaan. Sampai not responding karena dia membanjiri nih. Tapi kalau kita nggak sadar, berarti kita nggak tahu dong, Pak, gitu. Iya, ya namanya nggak sadar ya. Nggak, maksudnya kalau keadaan normal nih, Pak, tiba-tiba lemot, kita nggak sampai kepikiran ke situ, kan bisa jadi ada itu ya, yang nyerang, Pak. Iya, bisa jadi ya kayak sumber daya kita dipakai sama orang. Tapi kalau laptopnya udah lemot gimana, Pak? Nah, itu laptop lemot kan bisa ada masalah di ini misalnya apakah ada aplikasi yang makan sumber daya gitu ya kan proses nih. Nah, dilihat nih memorinya, siapa yang menggunakan memori yang paling banyak nih, ini Wiresak nih. Ya, saya 1 giga nih. Wiresak kan nangkepin paket dia. Nah, ini kelihatan di sini tadi. Dia ada sumbernya gitu ya. Jadi pas di atas tuh kelihatan tuh nih. Ini dia nih, TCP semua nih, port number. Dia nyerang semua nih 80. Itu dia terus. Gitu. Tapi kan nggak mungkin kita ngeliatin ini terus. Ya kan? Itu. Makanya sebenarnya kalau mau bikin suatu tulisan itu kayak misalnya skripsi ya tentang keamanan, sekarang udah menggabungkan keamanan ke intelijen, jadi threat detection itu pakai intelijen. Kayak gini kan kita nggak mungkin lah ngeliat satu-satu siapa sih penyerangnya. Nah, jadi menggabungkan dari si capture wiresak, lempar ke si pengolahannya. Nanti pengolahannya itu ngelaporin ke kita, ke admin. Oh, ternyata server kita nih lagi diserang loh ini, diserang di DOS dari IP segini. Mau diblok apa gimana gitu. Tapi kan biasanya penyerang itu kan nggak cuma satu IP ya. Dia bakal pindah IP yang lain. Nah, itu harus diblok. Tapi kalau kita misalnya ngebloknya manual, tengah malam diserang, kita bisa dihubungin sama si server tuh, di WA-in gitu ya. Min, ya ini server lagi diserang nih, gimana? Kayak gitu. Ini Keuntungan selama- kita nyerang dia apa, Pak? Keuntungan apa? Keuntungan kita nyerang si tiket ini. Yang, Dalam bentuk yang ini dia. Ya, Ya. haping ini. Ya ternyata pertama kalau orang yang punya layanan misalnya banking ya, email ya internet banking, kita serang ini dia nggak bisa transaksi, apa efeknya? Terhambat ya semuanya, Pak. Bukan terhambat doang, besok dia langsung tarik duitnya, dia nggak mau nabung di situ dong. Ya, ini kan salah satu serangan availability ya, ketersediaan dari CIA kemarin. Berarti kalau kita Kemudian coba ke bank, kita integrity. ditangkap dong, Pak. Ya itu pastilah. Pasti dia punya alatnya kok, alat untuk deteksi DDoS ini. Boleh kalau mau jadi yang mau nyoba, Stefan boleh. Enggak, Dia Pak. bukan- Saya skip, buka. Pak. Skip. Iya Pak, Eh. nanti dia Saya mau coba. nyerang, Nabila aja, Pak. Stephen dulu yang nyerang, nanti kalau Stephen lulus baru yang lain ikutan. Lulus apa ketangkap? Yang Besok ketangkap ada di dia berita. Besok ada di berita. gitu. Lolos, Pak. Lolos. Ini haping doang ini, bukan pakai tools yang lain ya, belum pakai tools yang lain. Saya contoh ini haping deh. Gitu, salah. Ada pertanyaan? Itu di Wireshark ada source itu ketahuan tuh, Pak. Ini source-nya ya.
Ini sumbernya dia. Berarti ketahuan dong kalau nyerang. Ya ketahuan. Pasti ketahuan. Berarti IP Bapak segitu dong, Pak. Ini IP tadi kan penyerang. Penyerang kan IP si Kali Linux-nya, Pak. Kali Linux-nya iya. Tapi IP VMware sama IP yang ada di Windows kita sama apa beda, Pak? IP VMware sama Windows. Iya. Beda, ini saya bikin konsepnya NAT. Network Address Translasi. Jadi dia ada di belakang layar. Gitu. Jadi dia main di virtual aja. Dia di virtual ini kan, virtual sama virtual. Terus Bisa koneksi lu internet. nyerang bank pakai VMware aja. Pak, Bisa tadi- aja. Tapi kan keluarnya ketahuan ya. Keluarnya Ketahuan, Pak. pakai VMware nih. Kan VMware keluar lewat komputer kita. Nah, komputer kita kan langganan nih. IndiHome. Ya. IndiHome kan kelihatan tuh IP-nya. Ya. Nah, yang punya IP segitu siapa langganannya? Stephen gitu kan. Nah, alamatnya di mana? Nah, ngapain aja? Udah tinggal kurung aja ntar. Tapi kalau di warnet aman, Pak. Nggak aman juga kalau misalnya warnetnya punya data pengunjungnya dia. Itu. Enggak, itu warnet Pakai biasa, VPN, Pak. Pak. Pakai apa? VPN. VPN. VPN kemungkinan bisa aman. VPN karena kan kita pakai IP yang luar gitu. Tapi ke peralatan kita kan nggak masuk hitungannya kan Pak. Maksudnya kayak kita nggak usah pakai wifi deh, pakai data pribadi. Terus kita gunain VPN, itu berarti kan hitungannya kita pakai alamat jaringannya yang di luar kan? Jaringan luar. Tapi kan ya kita lewat dia gitu hitungannya ya. Iya benar. Kita lewat dia. Terus kalau misalnya VPN-nya itu dipertanyakan misalnya gitu ya. VPN-nya dari mana nih misalnya? Nah, Dari iya. India. Dari India. Ada Interpol nih. India, ini siapa sih yang pakai ini kemarin? Oh, dari alamat sini ini Indonesia. Bisa kenal nggak? Bisa, Pak. Tapi Bisa. susah. Karena Interpol kan, Pak. Iya, Interpol ini udah mainan nih kalau ini. Tapi kan kasus-kasus besar gitu kan Pak. Maksudnya ya kalau kayak ngehacknya, Pakai India. kalau ngehack Steven kayak nggak ngaruh sih, rumahnya Ngaruh. nggak dicari, nggak apa-apa Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Kan hacker kan butuh internet sama laptop kan, Pak. ya pasti. Kan dia kan hacker gitu kan otomatis dia pasti pakai ini kan, Pak. Langganan internet rumah kan, Pak. Ya, Terus dia nggak ketahuan gimana, Pak? itu ada tekniknya untuk menutupin jejak gitu loh. Tadi kayak bisa misalnya VPN itu juga cuma satu tapi dia pindah-pindah gitu. Kayak proxy, dia pindah-pindah tempat. Berarti adu pinter aja, Pak. Iya, dia pinter. Jadi dia nggak cukup satu VPN, bisa berlapis gitu ya. VPN-nya berlapis dari sini connect ke sana gitu. Nggak cuma satu tapi langsung nyerang gitu. Jadi dia berlapis ketika satu ini udah ketahuan, tapi kan dia pindah dari mana gitu, nggak dari situ sebenarnya. Pindah lagi, cari lagi. Pokoknya berlapis-lapis lah. Kalau kayak kalian kalau dibilang pakai yang Tor browser ya Union, jadi berlapis tuh kayak bawang gitu, dia berlapisan, lapis. Keburu ketahuan, dia orangnya udah pindah, dia nggak tahu di situ, nggak buru-buru kabur. Itu. Mau dicoba nih? Ada yang mau nyoba server UPN? Bapak aja, Pak. Siapa? Bapak. Oh, Stephen, nggak apa-apa. Bapak. Oh, saya. Ntar kalau ditanya-tanya kan bilang Bapak dosen gitu, Pak, aman. Jangan, nanti saya bilangin ke sana. Nanti mau ada yang ngehack nih servernya ya, siap-siap. Stephen namanya. Ini coba ini aja Jangan, Pak. Bapak ke Terserah Steven saya. aja Pak. Steven Kenapa? yang diserang. Sebenarnya IP public punya dia. Punya Pak, Serang. dia ada bisnis gitu Pak. Serang ke situ aja nggak apa-apa. Oh, punya bisnis. Ya, Bisnis ntar online tiba-tiba gitu ya. Steven live aja. Pak, katanya serang Tokopedia boleh, Pak. Boleh, tapi kan tinggal nyebutin ke dia aja nanti. Kelemahannya di mana? Gitu. Kalau dapat, Pak. Kalau nggak dapat, Berarti lu gagal, Steve. Iya, kalau nggak dapet gagal, nggak dapet hadiah. Kalau itu kan didapat hadiah nanti. ayo Pak, kita kerjasama aja, Pak. Boleh nanti bisa berguru sama yang kerja jadi pentes. Udah ada pertanyaan nggak? Udah mulai ringan lagi nih ya. Udah saya matiin
ininya. Berarti kita kalau mau ini basicnya kali Linux semua ya Pak? Basisnya Kali Linux ya. Karena kan toolsnya ada tuh tadi, Haping aja ada di Kali Linux gitu. Nah, ini terus semua nih. Beberapa yang nggak Wireshark ada udah di. perlu, Wireshark udah perlu download Pak? Kenapa? Wireshark udah perlu di download atau belum Pak? Kalau Wireshark kayaknya udah harus di-download deh. Gitu. Dia free ya Pak? Free, dia free. Harus berbayar. Oke, kita lanjutin ya ke yang tugasnya. Itu tadi yang harus kalian lakukan ya. Yang tadi misalnya kayak Haping. Nah, ini ada lagi nih. Kolasop. Yang penting komputer host aja. Ini downloadnya di kolasop.com, paket builder. Ini pilih target, misalnya dari UPN lah, gitu ya. Kalau mau ya. Ini kan cuman untuk lihat aja, nggak sampai bikin flooding segala macam sebenarnya. Nggak masalah. Nggak masalah sih ini sebenarnya untuk Kolasop. Lihat-lihat aja. Pokoknya jangan sampai mengganggu layanan deh. Gitu aja. Kayak tadi kan saya cobanya flooding. Sebenarnya kan Haping itu cuma buat ngeping, coba ping, tapi karena kita ubah gitu ya. Tadi pakai sync gitu kan, pakai portnya, dia jadi nyerang gitu. Ini kalau ini kan lab analisis aja. Ini megaping juga sama, ini untuk detect live hostnya. Hostnya kebuka gak sih? Kemarin dapat listnya IP di UPN nggak? Dapat ya? Dapat Pak. Dapat Dapat Pak. kan? Nah, ada berapa banyak dapatnya? Banyak. Banyak. Langganan UPN banyak ya. Nah, itu bisa kalian cek nanti. Kan ada itu yang kemarin apa ya? Fik e-learning, ada UPN-nya kan beda-beda tuh ya. Nah, ini bisa pakai megaping. Ini bisa suatu network. Misalnya UPN di /24. Nah, /24 itu ditembak semua. Kayak nanti lihat. Oh, live hostnya ini. Oh, ini yang hidup nih. Gitu. Jadi dari sekian ratus IP yang digunakan untuk server itu apa aja gitu sebenarnya. Misal masukin IP target tadi ya, yang kemarin sebenarnya. Ini dokumen aja nih, IP address-nya berapa, open port-nya, running aplikasinya apa, misalnya web, protokolnya gitu ya, dan protokol yang di discovery dari lab yang tadi yang pakai ini. Gitu. Nah, kalau Nmap ini bolehlah ya, nggak terlalu mengganggu sebenarnya sih. Nmap kayak tadi aja untuk melihat port apa aja ya. Di sini Nmap ini dari Genmap awalnya. Jadi dia ada GUI-nya gitu ya. Ini untuk network exploration sama security auditing. Objektifnya ini untuk scan whole subnet gitu ya, satu subnet keseluruhan. Bisa send, bisa retrieve paket, tapi biasanya kalau kayak Nmap ini ada IDS bisa kedetek nih Nmap-nya gitu. Ada orang yang nyeken nih dari IP segini gitu. Karena waktu itu pernah ada kejadian pelajaran security juga dari informatika gitu ya. Dikasih, waktu itu bukan saya dosennya, dosen yang lain. Jadi anak itu dikasih suruh Nmap, dia Nmap organisasi lain gitu ya, bukan di PN atau bukan komputer sendiri. Akhirnya dosennya itu kebetulan dia dikenal gitu sama yang punya perusahaan. Akhirnya dibilangin itu ada yang scan dari UPN ya katanya. Gitu. Jadi ketahuan IP-nya, langsung ketahuan. Kalau bisa di dalam aja, kalau misalnya itu, kalau ada apa-apa nanti saya tinggal konfirm aja. Oh, ini ada anak lagi coba. Gitu. Jangan di organisasi lain, karena bisa aja mereka nanti ke undang-undang UU ITE nanti bermasalah kalian sendirinya nanti. Ya, install, jalanin ya Nmap, targetnya misalnya ini. Gitu. Apa aja sih yang kebuka, UPN, FIK. Kalian lihat aja deh, lihat aja portnya yang kebuka apa aja, ada gak port untuk telnetnya, SSH-nya, seperti itu. Kita lihat-lihat aja di situ, nggak usah sampai masuk, sampai coba exploit, jangan sampai di situ dulu. Pak, tapi UPN dijagain nggak Pak? Dijagain apanya? Ininya. Ada satpamnya, ada sih satpam. Bukan Pak, jagain ini apa namanya networknya? Networknya. Ya denger-denger ada,
dengar. Tapi kan corona Pak nggak boleh datang, bisa Pak dari rumah. Bisa, kan dari rumah nyobainnya. Ya? Gitu. Coba dari logiknya aja, jangan masuk ke fisik gitu. Langsung pakai yang tadi. Kemarin kan udah dapat IP-nya tuh. Listnya, domainnya udah dapat. Nah, coba servernya apa sih, pakai server apa, OS-nya apa gitu. Nah, ini avoiding scanning detection using multiple decoy IP address. Jadi di sini kalau kita nyeken gitu ya, scan. Nah, ini kata dia ini untuk security assessment ini. Jadi misalnya kalau kita scan ada firewall, ada IDS gitu ya. Nah, biar nggak ketahuan gitu. Kalau kita nggak pakai si ini multiple decoy IP address itu cuma satu gitu. Kalau di sini nanti IP address-nya itu jadi berubah-berubah padahal dari satu sumber sama dia dirubah. Nah, ini saya turn on, pakai nmap gitu ya. Nmap, minf, target gitu ya. Nah, di sini bisa fragmennya ya kecil gitu ya. Tadi fragmen paketnya jadi lebih kecil. Ada juga bisa pakai min mtu8 gitu. Ini lebih kecil lagi. Nah, kalau di sini dia pakai RND10 sini. Nmap min d, RND ini kan random ya, random 10. Nanti IP-nya tuh berubah-berubah. Bukan cuma satu IP. Kalau tadi kan ketahuan tuh ya, 192.168.50.129 ini ketahuan tuh, yang lagi flooding tuh satu dia. Nah, kalau Nmap pakai ini, dia bisa random. Jadi nggak ketahuan, seolah-olah ada 10 orang, 10 IP yang lagi nyeken, padahal kita sendiri yang nyeken. Ini untuk menutupi kita scanning. Gitu ya. Seperti ini, menutupi jejak seperti ini. Jadi si target itu nggak tahu, oh ternyata IP-nya yang mana sih, kan gitu. Itu cara menutupi jejak. Nah, ini ada vulnerability analysis using Nessus gitu ya. Ini ada aplikasinya sih, aplikasi buat Windows, ini download dari tenable.com. Ini ada yang publik, jadi ada yang bayar dia gitu ya, ada yang gratisnya, versi gratisnya. Biasanya fiturnya itu nggak terlalu dibuka semua, jadi kita nggak bisa banyak, misalnya oh saya mau nyeken lebih lengkap, lebih dalam tentang si target, itu nggak bisa. Harganya lumayan mahal ini, berapa dolar gitu yang harus kita bayar kalau misalnya mau yang full. Masa running targetnya sama aja, kita target UPnPG coba. Nanti kalau misalnya ada laporan, nanti saya bilang ke Kak UPTTIK-nya kalau emang lagi kita belajar untuk keamanan di UPN ya. Nah, ini ada juga scanning network juga, network vulnerability using GFI line card. Ini sama download, ini basisnya di Windows. Nah, ini kalau ini kita coba misalnya yang Windows di virtual machine dulu, lihat efeknya itu. Ini agak sama misalnya kita coba di target benerannya, misalnya di UPN sendiri. Install. Nah, ini kita menggunakan IP Windows target, dokumen, ada thread-nya gitu ya. Ada vulnerability discovering. Nah, ini yang nanti jadi laporannya ya. Jadi laporan kalian ini gitu. Ada thread vulnerability discover. Nah, ini ada satu lagi, drawing network diagram using network topology mapper. Jadi ini nanti bisa kelihatan topologinya. Nah, ini integrate OSI layer 2 sama layer 3 topologi datanya. Jadi sampai ke switch kelihatan nanti. Ada switch-nya, switch versi berapa gitu ya. Gitu. Nah, install running. Nanti ya tinggal dilihat IP address-nya. Kalau misalnya cuma gambarin aja sih nggak apa-apa, beda sama yang tadi. Itu ada pertanyaan nggak untuk lab-nya hari ini? Ujiannya tetap per kelompok. Gimana? Pak, mau nanya Pak. Ya. Ada referensi website-nya Pak? Website apa? Pak, buat belajar-belajar kayak gini Pak. Referensinya paling kita cari yang tadi, yang tools aja kali, toolsnya itu. Toolsnya. Karena website banyak sih, di mana-mana ada blog-blog segala macam. Misalnya kita mau scanning network with Nessus, ada banyak maksudnya referensinya, ada YouTube juga.
Mana? Ada lagi pertanyaan? Mau Halo, nanya, ya. eh kalau misalnya saya buat ngerjain tugas tadi, nyerang VMware-nya anggota kelompok saya itu bisa nggak, Pak? Bisa, yang penting terkoneksi ya. Ya berarti harus deket dong. Harus deket. Oh, harus dekat. Ya terus kamu koneksi ke dianya pakai apa? Oh, Pakai di wifi Pak. Ini sama, Pak. harus satu network, harus di jaringan itu maksudnya. Setidaknya komputer kamu sama komputer dia dalam satu jaringan yang sama dulu. Kayak wifi boleh, kayak kabel boleh gitu ya. Nanti di sana jangan konfigurasi NAT, tapi bridge gitu. Jadi bridge si VMware kita tuh dikenalin sama yang di luar hostnya. Jadi bisa keluar tuh si apa? Bisa dari dalam bisa keluar, dari luar bisa kenalin ke dalam juga. Jangan NAT ya. Kalau yang tadi kan saya NAT. Jadi hanya di komputer ini aja mainnya. Gitu. Oke. Ya, oke, ada lagi biar ini yang jelas. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya. Ya. eh, Ini mana ini siapa berarti, nih? Oh, Yuli. ini berarti harus pakai Kali Linux. Ya, ada beberapa yang harus menggunakan Kali Linux. Itu tadi yang kayak Haping 3 tuh harus pakai Kali Linux. Kan gini Pak, saya kan waktu itu pernah install Kali Linux. Terus mau dihapus. Pas Ya. dihapus tuh partisinya udah dihapus. Terus tinggal ngapus Kali Linuxnya, akses deny terus. Terus abis itu nyari-nyari di Google. MBR-nya. Bootnya ya. Bootnya hilang. Lagi tuh install Windows tuh lupa partisinya. Jadi partisinya tuh cuman C doang. Jadi kan penyimpanannya tuh cuman dikit gitu. Itu ntar kalau misalkan diinstal lagi bisa balik lagi nggak itu penyimpanannya yang sebelumnya ada D? D-nya di format ya? Di format. Di format ya hilang dong. Kalau di format hilang dia datanya. Enggak datanya Pak. Penyimpanan yang misalkan ada berapa giga itu loh. Nah, Ya. itu bisa balik. Soalnya kan ini tuh D-nya hilang. Tinggal penyimpanan C doang yang C doang. Yang sebelumnya D-nya diikut di format apa enggak? di format. Kalau datanya ya emang nggak apa-apa sih hilang, tapi yang penyimpanannya ininya lupa yang memorinya. Memori. Partisi ulang tuh. RAM-nya? Bukan. Yang memorinya Pak, yang kan Iya, dia kan ada berapa memori gitu. Pak, dari awal kayaknya. Apa? Iya. Kenapa? Jadi kan dia punya pertama dual boot gitu ya. Ada Linux sama Windows, gitu kan? Terus di format, dibuang si Linux-nya. Apa gimana? Soalnya kalau partisi udah di format, datanya ya Hilang semua, pokoknya benar-benar kayak dari awal gitu. Tapi tinggal si doang, itu pun penyimpanannya cuman kayak si sebelumnya. Cuman berapa giga gitu. Yang D-nya hilang. Nah, coba di apa? Settingan partisinya kali Pak. Ya, bisa aja partisinya hilang, dibuka di apa ya namanya? Komputer manajemen, dibaca dulu partisinya. Komputer manajemen dilihat partisi, kalau partisinya masih ada dan ada datanya, itu nggak usah diformat, nanti dibalikin aja bisa dibaca. Baca kembali. Itu di partisi manajemen kayaknya ada. Ya, kalau kebaca ya maksudnya. Lagi. Kalau sebelum di format, kalau di format ya hilang dia datanya. Gitu kan? Mana tadi Yuli? Bukan data Pak, yang memorinya itu loh Pak. Kan kan gini. Misalkan yang C itu ada 300 giga, yang D ada 200 giga, misalkan kayak gitu. Nah, pas di format itu pas install lagi tuh kan lupa di partisi, tapi tuh C-nya itu cuman ada C doang dan
Ya. Jadi ngambil sisa C-nya ya. Nggak ada D-nya. Iya, ngambil sisa C yang tadi ya. Iya. Iya, dia harus Nah, itu dibaca. ntar bisa balik lagi nggak? Bisa balik itu selama yang 200 giganya itu nggak diformat tadi gitu. Dia cuma tinggal dibaca aja di partisi manager atau apa pakai aplikasi gitu ya untuk ngebaca. Nanti bisa keangkat di situ. Warna dual boot ya seperti itu dia. Gimana? Udah? Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Apa sudah? Sudah? Hah? Sudah? Ismail? Ya, sudah Pak. Sudah nih, sudah kita akhiri. Udah, jadi itu dicoba ya untuk kelompoknya. Kalau kelompoknya satu kelompok nggak bisa sama sekali, coba kerja sama kelompok yang lain deh pakai apa caranya? Ya coba gimana ininya? Karena kalau satu kelompok sama sekali nggak bisa, nanti satu kelompoknya nggak ada nilainya. Gitu. Jadi kalau sudah nyalain dulu webcamnya deh. Saya mau buat absensi tadi juga lupa. Nyalain webcamnya untuk di capture screen. Di chat udah ya, absen chat. Oke. Besok keamanan data dan jaringan kelas besar ya. Besok pagi. Jadi kumpul semua satu angkatan tuh ABC. Yang ngajar Bu Selvi. Itu. Yang lain belum semua ini. Ya. Oke, saya ambil gambar ya. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Lalu, satu lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Senyum. Ya, biar jadi nggak terlalu stres itu katanya. Amin, senyum dong, amin. Oh. Amin, senyum. Iya, ini dia serius. Amin nggak mau senyum, Pak. Nggak mau senyum. Itu udah senyum kali, masa dia belum senyum. Ketutupan meeting detail, Pak. Oh, ketutupan meeting detail. Oke, sudah. Terima kasih, jaga kesehatan ya. Dan sampai ketemu minggu depan lagi, gitu. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Mail menyerang Bank BCA. Jangan lupa absen ya. Ya, sama-sama. Jangan lupa absen di chat. Ya, saya serang ya. Tugasnya kelompok lagi ya?